Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang Munir, kita akan lanjut kepada mode extender. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan settingan WISP, mode WISP dan mode repeater pada Ruigi EW1200 dan 1200G Pro. Dan kali ini kita akan menggunakan device dari brand TP-Link Archer C54. TP-Link Archer C54 ini support router, access point, dan juga support extender. Kita akan memanfaatkan mode extender ini untuk memperluas jaringan Wi-Fi dari Starlink. Mode extender ini ada beberapa kelebihan seperti mode WISP. Di antaranya loss juga semakin kecil, kemudian transfer rate-nya juga besar. Loss-nya juga kecil, di bawah 0,0 sekian persen, tidak sampai 1% pada pengujian sebelumnya. Mode extender juga kita bisa membuat nama Wi-Fi sendiri dan password sendiri, tanpa harus tergantung kepada sumber internetnya. Mode extender juga kita bisa mengakses web UI dari sumber atau device extender itu. Misalkan kita gunakan TP-Link Archer C54, setelah kita terkoneksi dengan sumber internet dari Starlink, kita bisa mengakses dan mengatur web UI dari TP-Link Archer C54, baik lewat browser maupun menggunakan aplikasi Tether. Sahabat semua, bagaimana settingan extender untuk memperluas jaringan Wi-Fi Starlink? Simak terus. Sahabat semua, kali ini kita lakukan settingan extender. Sebelumnya dengan sumber internet Starlink kita sudah lakukan mode WISP, mode repeater dari Ruigi, dan kali ini kita coba extender dari TP-Link. Kita sudah terhubung dengan Wi-Fi-nya, nama Wi-Fi dari TP-Link. Nah, ini TP-Link F839 ini adalah 2,4 GHz. Karena ada teman yang meminta untuk setting extender atau memperluas jaringan Wi-Fi dengan 2,4 GHz karena lebih luas. Oke, sahabat sudah terkoneksi, kita klik properties dan melihat IP-nya. IP-nya 192.168.0.1. Kita akan masukkan di sini untuk mengakses web UI-nya .0.1. Enter dan opening masuk ke dalam web UI dari TP-Link Archer C54. Kita akan masukkan password baru, contoh admin 123. Ini password administrator. Oke, let's go starter. Kita akan masuk ke halaman web UI-nya. Secara default mungkin di mode router, namun kita akan lakukan perubahan. Change mode, kemudian kita pilih rank extender. Oke, pastikan di rank extender mode dan klik OK. Kita akan merebut TP-Link Archer C54 akan direbut kembali. Kita refresh browsernya di tplinkwifi.net. Secara default di direct ke web UI-nya. Oke, kita diminta untuk memasukkan password administratornya yang kita buat baru tadi. Kemudian kita menunggu sampai masuk ke web UI. Nah, sahabat bisa lihat sekarang menunggu untuk scanning. Di sini ada Tcell Home. Ini nama Wi-Fi dari Orbit Star 2. Kemudian WIID nama Wi-Fi dari Starlink. Kita connect yang WIID. Oke, kita masukkan password dari Starlink. Sekarang sudah masuk ke halaman pembuatan Wi-Fi. Karena sudah terkoneksi dengan Wi-Fi Starlink, wi.id. Dan ini kita beri nama T. WIID T ini yang 2,4 GHz karena kita connect dengan 2,4 GHz. Kemudian passwordnya, jadi sahabat bisa lihat password dari extender. Setelah kita masuk di sini kita bisa buat sendiri, tidak mengikuti password bawaan dari Starlink. Contoh admin 123 T5G. Jadi yang di atas adalah 2,4 GHz walaupun kita koneksi dengan Wi-Fi 2,4, tapi di pemancarnya di TP-Link ada 5 GHz. Dua frekuensi pada TP-Link Archer C54 walaupun kita koneknya pada 2,4. Dipancarkan kembali dalam 2,4 dan 5 GHz. Oke, WIID T5G dan T2,4. T ini yang 2,4. Kemudian passwordnya bisa kita samakan admin 123. Ini password dari Wi-Fi extender WIID T dan WIID T5G. Next, dan ini sudah sukses. Kita klik save.
router TP-Link Archer C54 akan direbut. Kita menunggu sesaat sampai WiFi ID 10-nya muncul. Oke, sahabat semua, I have connected to the extender network. Kita coba lihat dulu WiFi T. Ini yang 2,4 GHz. Kita connect dulu di WiFi. Oke, WiFi T. Ini yang 2,4 GHz. Passwordnya admin 123. Oke, sudah terkoneksi dan di sini kita klik finish. Koneksi dan oke. Sahabat, keuntungan dari mode extender kita bisa masuk kembali ke web UI dibandingkan dengan koneksi lewat repeater. Kita masukkan password administratornya dan kita bisa login. Walaupun kita terkoneksi lewat WIID T, ini yang 2,4 GHz, sementara WIID T 5G ini yang 5 GHz. Oke, kita konekkan semua sehingga kita bisa menguji di WIID T maupun WIID T 5G. Pengujian yang pertama di WIID T 2,4 GHz dari Starlink menembak dengan mode extender. Kita uji sumber internetnya dulu, WIID. WIID ini adalah sumber internet dari Starlink. Keduanya dekat di sini. Oke, sudah terkoneksi dan kita coba speedtest.net dari Ookla dan kita coba uji. Ini masih sumber internet dari Starlink, WIID, belum extendernya. Nanti kita akan bandingkan setiap pengujian setelah kita uji 2 kali. Oke, sahabat, pingnya 80, kemudian downloadnya bisa tembus 40 lebih. Dan ini karena cuaca tidak terlalu bersahabat. Jadi downloadnya sedikit menurun baik upload. 61,77 sumber internet langsung dari router Starlink. 61,77 ping 8. Kemudian upload saat ini di atas 30 Mbps. Sukses untuk kita perluas WiFi lewat mode extender dari TP-Link Archer C54. Kita uji yang kedua untuk sumber internetnya. Sahabat bisa lihat WIID connected secure. Ya, yang kedua ini bisa tembus 90, 80, 90. Oke, 92, 93. Bergerak di 90-an Mbps untuk downloadnya. Pingnya yang sedikit naik. Downloadnya 92,39. Uploadnya masih di atas 30 Mbps. Jadi posisi upload di pengujian pertamanya masih sama dengan yang kedua. Sementara downloadnya naik di atas 90 Mbps. 92,39 Mbps untuk download dan 30,02 Mbps untuk uploadnya. Oke, sahabat semua, kita akan pindah ke yang 2,4 GHz dari extender TP-Link Archer C54. Oke, sahabat semua, kita masih terkoneksi dengan extender 2,4 GHz dari TP-Link Archer C54. Sudah terkoneksi yang 2,4 GHz. Ini dari extender, kita uji performanya. Bagaimana performa setelah kita repeat extender dari TP-Link Archer C54. Oke, pingnya 61 dan downloadnya lumayan tinggi juga. Masih di 70-an Mbps, tembus 80. Oke, 79,53 Mbps untuk downloadnya. Uploadnya yang sedikit menurun, sahabat. Uploadnya di bawah 10 Mbps. Jadi setelah kita lakukan perluasan dengan extender mode dari TP-Link Archer C54. 3,91 untuk uploadnya yang menurun. WIID T, nama WiFi dari extender TP-Link Archer C54 yang 2,4 GHz. Masih terkoneksi, kita uji yang kedua. Setelah itu kita akan pindahkan ke yang 5 GHz. Oke, masih di atas 50 Mbps download. Pingnya 67. Downloadnya ya 58,55 dan uploadnya masih di bawah 10 saat ini. Ini yang 2,4 GHz.
Oke sahabat, 5,67 Mbps untuk uploadnya. Sekarang kita akan pindah ke yang 5 GHz. TP-Link RCC54 WIID underline T5G. Ini yang 5 GHz dari extender TP-Link RCC54. Kita connect dulu di WIID T5G. Pastikan terkoneksi dengan WIID T5G. Oke, sudah connected. Kita uji. Ini yang 5 GHz-nya untuk extender. Oke, yang 5 GHz-nya bahkan lebih besar, melebihi sumber internetnya. 100 lebih. Oke, sahabat bisa lihat. Ini sudah di extender WIID T5G. Walaupun uploadnya masih kecil, tapi downloadnya bisa tembus 98. Jadi keunggulan ada di download di 5 GHz dari TP-Link RCC54. Oke, pastikan kita masih terhubung dengan WIID T5G dan kita juga masih bisa menghubungkan WPUI-nya. Coba kita refresh. Sahabat bisa lihat, nah kita masih berada di WPUI dari TP-Link RCC54 walaupun kita sudah menggunakan sumber internet dari Starlink. Oke, SpaceX Starlink kita uji yang kedua untuk 5 GHz dari extender. Ya, sahabat bisa lihat downloadnya naik signifikan dibandingkan dengan 2,4 GHz. Jadi keuntungan di 5 GHz downloadnya stabil. Jadi sahabat yang ingin menggunakan kebutuhan untuk downloadnya yang tinggi silahkan gunakan 5 GHz. Sementara uploadnya masih kecil juga, baik di 2,4 maupun di 5 GHz. 83,88 Mbps untuk downloadnya, pingnya yang sedikit membengkak. Kemudian uploadnya masih kecil, 5,31. Oke sahabat semua, itulah performa dari mode extender dari TP-Link RCC54. Sebelumnya kita sudah membahas repeater dan mode WISP atau Warnet Internet Service Provider. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.